Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. La siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimataz Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh limpahan karunia yang tidak akan pernah dapat kita tunaikan haknya. Terhantar salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kajian surah-surah pendek karena kita memulai dari akhir surat dalam Al-Quran. Pada kajian tafsir kita ini sekarang memasuki pembahasan pada surah ke-95, surah At-Tin. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah siapa saja yang ingin memulai membacanya dari awal, menghafalnya, mencoba memahaminya, menafsirkannya, dengan yang memulainya dari akhir. Antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya sebetulnya ada pertautan. Kalau kita mulai dari awal, dari surah Al-Fatihah, secara runut, tartibi, dan pada lanjutan ayat, kemudian ada bahasan-bahasan yang terhubung dengan surah Al-Fatihah. Tapi bisa jadi juga membahas surah Al-Fatihah ada bahasan yang terhubung dengan bagian akhir dalam Al-Quran. Misalnya ketika dalam Al-Fatihah ada Rabbul Alamin misalnya, dan di dalam surat An-Nas itu ada Rabbun Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, Rabbun Nas. Membahas Rabbul Alamin akan juga berkaitan dengan membahas Rabbun Nas. Yang satu pada awal surah Al-Quran, yang lain pada akhirnya. Demikian pula ketika membahas Rabbun Nas akan terkait dengan Rabbul Alamin. Jadi membahas dari awal istimewa, memulai dari akhir juga punya nuansa dan kekhasannya tersendiri. Al-Quran dapat dibuka di mana saja bagian dalam Al-Quran itu, dan kita akan selalu menemukan hikmah yang tidak pernah ada ujungnya. Kali ini lanjutan surah, bahasan pada surah At-Tin ini memasuki ayat yang ke-6 dari 8 ayat surah At-Tin. Diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang yang Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun.
Pada kajian sebelumnya kita bahas sebagian memaknai ini sebagai manfaat, dua buah yang bermanfaat. Bahkan ada penelitian yang menggabungkan manfaat dua buah ini sekaligus. Ada buah tin, ada buah zaitun. Setiap fawakih, buah-buahan, karunia alam yang Allah Ta'ala anugerahkan, ada manfaatnya, ada khasiatnya. Kemudian ada penelitian yang ingin membuktikan manfaat kalau buah tin dan buah zaitun itu digabungkan bersama. Karena ia satu ayat dalam Al-Qur'annya, bukan watin, satu ayat, kemudian wazaitun, ayat berikutnya, tidak. Watini wazaitun sebagai satu ayat keseluruhan. Secara makna ia sebagai buah yang berkhasiat mendatangkan manfaat, pada saat yang sama ada konsep kesetaraan dalam sumpah, sehingga sebagian juga memaknai wattini wazaitun merujuk kepada bubukitan, dua gugus atau barisan bukit yang memanjang dari arah Damaskus menuju Palestina, Lebanon, atau sepanjang jalur Levang itu, jalur Mediterania, dan satu lagi yang ke arah Iran sekarang ini, ke arah Persia. Dan pada dua gugusan bukit ini, itu adalah daerah-daerah tempat diturunkannya para nabi dari anbiya'illah alaihi mafdulut tahiyat wa taslim. Jadi Allah SWT sebenarnya bersumpah bukan hanya dengan buah tin dan buah zaitun, tapi dengan tempat-tempat turunnya dakwah, turunnya risalah, turunnya para nabi. Ini tempat-tempat yang penuh berkah. Dua gugusan bukit itu adalah dua tempat yang di situ dihasilkan banyak buah tin dan buah zaitun. Bahkan satu di antara lambang perjuangan kemerdekaan saudara kita Palestina adalah dalam syair-syair yang sering disenandungkan oleh para penyair pergerakan, perjuangan, tentang buah tin yang terkenal dari tanah seperti Palestina, Lebanon, hingga memanjang ke Suriah sekarang ini. Itu daerah penghasil buah tin yang baik. Itulah daerah turunnya para nabi. Memang dalam penafsiran mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam ada juga riwayat yang merujuk kepada sosok. Misalnya pada wahadzal baladil amin yang merujuk kepada tanah kota suci Mekah. Kalau kita maknai watin wa zaitun sebagai tempat turunnya para nabi, gugusan bukit tempat para nabi berdakwah. Kemudian waktu Risinin merujuk kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Tur Sina, Bukit Sina adalah bukit tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda petik quote unquote berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu wahadzal baladil amin, inilah negeri yang aman, yaitu kota suci Mekah. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah jadikanlah tanah ini baladan aminan, negeri yang aman. Tapi dalam doa Nabi Ibrahim, dia menggunakan bentuk nakiroh, bentuk umum. Baladan aminan. Sementara dalam surah At-Tin, al-baladil amin. Jadi ada penyebutan artikel alif lam yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan. Baladan aminan bisa merujuk kepada negeri yang aman mana saja. Al-balad al-amin adalah negeri yang sudah ditentukan. Dalam hal ini kota suci Mekah. Tapi pada saat yang sama, al-amin juga adalah sifat yang paling dikenal dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sejak anak-anak sudah diajari bahwa sifat baginda Nabi yang juga dikenal oleh orang-orang Quraisy sebelum baginda Nabi menyampaikan risalah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikenal sebagai Al-Amin. Al-Amin, pembawa amanah. Mengapa orang-orang Quraisy juga menggelari baginda Nabi dengan Al-Amin? Meskipun mungkin baginda Nabi Shallallahu Alaihi beliau Shallallahu Alaihi mengamalkan syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebelum turun risalah Allah Ta'ala kepada baginda Nabi dengan risalah Islam yang kita jalankan sekarang ini. Baginda Nabi menjalankan risalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam turun-temurun dari kakek datuk beliau bersambung pada Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan baginda Nabi dikenal sebagai Al-Amin di tengah masyarakat Quraisy waktu itu yang sebagian besar, kecuali sekelompok kecil dari Bani Hashim, itu membuat sesembahan baru dari Latta, Manna, Uzza yang mereka tempatkan juga di sekitaran Baitullah, Ka'bah, atau bahkan di dalam bangunan Ka'bah itu sendiri. Mereka letakkan patung-patung dan berhala-berhala itu. Dan toh baginda Nabi tetap yang dikenal sebagai Al-Amin. Sebagian memaknai karena kalimat-kalimat baginda Nabi Shallallahu Alaihi penyampaian baginda Nabi yang santun, yang jujur, yang tidak pernah tidak benar dan lain sebagainya. Itu semua benar. Tetapi ada satu kekhususan sebenarnya mengapa Al-Amin ini diletakkan atau dinisbatkan orang pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, yaitu orang-orang Quraisy dalam berniaga, dan kita pernah membincangkannya pada surah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatasyita'i syita'i was-saif. Orang-orang Quraisy itu sudah menempuh perjalanan musim dingin dan musim panas. Seperti kita ketahui sekarang, ada dua belahan bumi, ya, Northern dan Southern Hemisphere. Kalau panas di utara, dingin di selatan. Misalnya sekarang ini di Eropa itu sangat panas, bahkan ada heat wave. Ada gelombang panas yang tidak dapat ditahan oleh orang yang terbiasa tinggal di sana pula. Nah, mereka yang tidak punya untuk menghindari gelombang panas itu mereka akan turun ke belahan selatan bumi. Australia misalnya sekarang sedang sejuk-sejuknya, dingin-dinginnya. Nanti masuk akhir tahun, November, Desember, Australia yang panas dan belahan bumi sebelah utara yang dingin. Orang-orang Quraisy sudah mengenali itu, maka mereka melakukan perjalanan perniagaan, berdagang itu, mengejar banyaknya pedagang. Jadi di daerah mana ramai mereka kejar. Orang-orang yang bergerak itu bukan hanya pergerakan para pedagang yang berniaga, para saudagar, tapi juga pergerakan massa, pergerakan kafilah orang-orang, misalnya terutama orang-orang yang bermateri waktu itu, yang berduit, mereka akan melakukan perjalanan. Perjalanan pindah dari negeri yang panas ke negeri yang dingin. Dan para saudagar itu akan menangkap peluang ini. Maka mereka akan menuju tempat di mana akan banyak ada potensial market, ya, bagi dagangan mereka. Mereka akan menuju tempat-tempat yang ramai. Hukum dagang pada umumnya. Ada keramaian, ada orang yang berbisnis. Orang-orang Quraisy sangat mengetahui itu. Berdaganglah mereka kalau musim panas, kemudian ke musim dingin. Saya sering menyampaikan bagaimana sebenarnya sekarang ini kita itu memiliki keleluasaan hidup yang bahkan tidak dimiliki oleh raja-raja terdahulu dengan seluruh kebesaran kekaisaran mereka. Raja terdahulu ketika mereka misalnya sampai pada musim panas, pindahlah mereka ke tempat, ke daerah, ke negeri yang lebih dingin. Rihlah.
rihlatash syita'i was-shaif. Kita sekarang diberikan keleluasaan, ada teknologi seperti kemudahan teknologi seperti kipas angin, pendingin ruangan, air conditioner. Itu sebetulnya kemudahan yang tidak dimiliki bahkan oleh raja-raja terdahulu. Jadi kita hidup di zaman ini dengan kenyamanan yang raja-raja besar dulu tidak dapat menikmatinya. Mau minuman air dingin, tinggal buka lemari pendingin kita. Tersedia minuman yang terjaga dinginnya. Dulu mungkin orang menyimpan di balik bebatuan atau ya tempat yang tersembunyi dan seterusnya. Pada perjalanan orang Quraisy, rihlatash syita'i was-shaif itu tidak jarang mereka akan harus meninggalkan barang-barang mereka itu dan menitipkannya kepada seseorang. Kalau ia hendak anggap seperti kalau kita hendak berangkat mudik pulang ke kampung halaman, lalu kita akan menitipkan misalnya kunci rumah kita. Kita akan titipkan barang-barang yang ada di rumah kita. Mungkin kita akan titip dalam konteks zaman sekarang, mengawasi listriknya, airnya, apapun itu. Kita akan menitipkannya. Dan menariknya pada zaman orang-orang Quraisy waktu itu, dalam perjalanan musim panas, musim dingin itu, ketika mereka hendak menitipkan amanah, menitipkan barang, menitipkan rumah, menitipkan keluarga, menitipkan urusan, mereka akan titipkan seluruhnya itu kepada seseorang yang dapat menjaga dan menunaikan amanah itu. Seseorang yang dapat mereka percayai. Dan dari semuanya itu, mereka menitipkannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah sebenarnya baginda Nabi digelari Al-Amin. Karena beliau yang menerima amanah. Orang itu yakin kalau dititipkan pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aman. Amanah, aman. Terjaga, terpelihara, tidak akan kurang suatu apapun. Jadi, ia dengan sendirinya sudah menjadi hujah bagi orang-orang Quraisy waktu itu tentang siapa sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum turunnya Al-Quran. Kehidupan kesucian baginda Nabi sudah menjadi hujah tersendiri bagi orang-orang Quraisy itu. Baginda Nabi tidak pernah berdusta, selalu jujur, perkataan beliau tidak menyakitkan, tidak menyakiti orang lain dan sebagainya. Dan terutama amanah, menjaga amanah orang-orang Quraisy itu. Nah, karena itu ada satu penafsiran, pemaknaan dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam bahwa wahadzal baladil amin itu merujuk kepada inilah negerinya Sang Al-Amin. Tanahnya Sang Al-Amin, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala itu bersumpah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kemudian Allah Ta'ala sampaikan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Itu rangkaiannya disampaikan dulu, diawali dulu dengan sumpah terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang syadz, artinya riwayat yang tidak terlalu banyak, tidak populer mungkin ya, tapi dari sisi jumlah periwayatan hadis misalnya, tidak sebanyak hadis yang lain, karena tidak disebut riwayat yang syadz. Al-Amin adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waturi sinin dalam riwayat mazhab al-bait itu merujuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa alaihi afdalut tahiyat wa taslim. Dan watini wa zaitun sebagai perpaduan dua hal yang sebenarnya satu, itu dimaknai sebagai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain alaihi afdalut tahiyati wa taslim. Ini penafsiran yang khusus ya. Pemaknaan yang khusus, pemaknaan yang disepakati lebih luas oleh para ahli tafsir. Dia merujuk kepada daerah tempat turunnya para nabi. Dalam pemaknaan yang umum bahkan merujuk kepada buah tin dan buah zaitun itu. Nah, pemaknaan yang juga
sampaikan oleh kebanyakan ahli tafsir adalah sebagai tempat turunnya dakwah dan risalah para nabi. Pemaknaan yang lebih khusus lagi, dia merujuk pada sosok, pada Sayyidina Hasan, pada Sayyidina Husain, pada Sayyidina Ali, dan pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memang sering merujuk kepada para nabi itu dengan gelaran Amin. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ana lakum nasihun amin. Aku ini orang yang memberi nasihat yang amanah, yang bisa dipercaya, yang bisa kalian percaya. Itu misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 68. Jadi amin adalah sifat para nabi, sifat baginda Nabi SAW sebagai Al-Amin. Jadi karena penafsiran ayah bil ayah ini berkaitan, seperti misalnya nazala bihi ruhul amin dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193, turun kepadanya ar-ruh al-amin yang dapat dipercaya. Atau dalam surat Al-Qasas ayat 26 ketika Allah Ta'ala mengisahkan tentang Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Syu'aib alaihissalam dan kedua putri Nabiullah Syu'aib, itu ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu. Seorang di antara dua putri Nabi Syu'aib itu berkata, wahai ayahanda, pekerjakan ia, ista'jirhu, angkat ia sebagai seseorang yang kau beri upah. Kemudian lanjutan ayatnya, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau beri upah itu, maksudnya yang diangkat menjadi pekerja itu adalah al-qawiyul amin. Dan ini sebenarnya panduan Al-Quran untuk mengangkat seseorang, memperkerjakan seseorang, landasan bekerja sama dengan orang lain, itu cukup dua. Yaitu al-qawiyyu, kompeten dia, punya kapabilitas, bisa dia dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta, dan amin, terpercaya. Itu saja, dua. Dia bisa dan dia terpercaya. Itu landasan untuk mempekerjakan orang, berniaga, berusaha. Dua, mampu, bisa, ya kapabilitas, dalam bahasa manajerialnya kapabilitas dan integritas. Jadi dia bisa dan dia terpercaya. Terpercaya itu al-amin. Karena itu, karena merujuk pada baginda Nabi SAW, kemudian Al-Quran melanjutkan, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik potensi penyempurnaan. Kemudian, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ia. Nah, di sini ada bagian yang dalam istilah bahasa Arab sering disebut makna yang mustatir atau makhfi. Jadi antara ayat keempat dan kelima ini sebetulnya ada makna yang kita tangkap. Misalnya seperti dalam Al-Quran surah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sesungguhnya manusia itu adalah umat yang satu. Surah Al-Baqarah 213 misalnya. Demikian pula dalam surat Al-Anbiya ayat 92 misalnya. Al-Mu'minun ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu sebelumnya itu, dulunya itu adalah umat yang satu. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Kemudian Allah Ta'ala mengutus para nabi, membawa kabar gembira, mengingatkan mereka, dan menurunkan bersama mereka Alkitab. Nah, manusia umat yang satu, Allah Ta'ala menurunkan para nabi. Nah, antara manusia adalah umat yang satu, kemudian Allah Ta'ala menurunkan para nabi, itu ada makna yang mustatir. Apa makna yang mustatirnya itu? Fakhtalafu, kemudian mereka ikhtilaf. Manusia ikhtilaf. Atau fatanaza'u, kemudian manusia bertengkar. Manusia
bermusuhan, manusia berbagai permasalahan dan sebagainya, barulah faba'atsallahu nabiyyin. Kemudian Allah telah menurunkan para nabi untuk mengingatkan mereka kembali ke jalur yang semestinya. Karena kalau sudah umat yang satu, lalu Allah Ta'ala mengutus para nabi untuk bagaimana? Untuk menyelesaikan ketika mereka tidak lagi jadi umat yang satu itu. Tidak lagi merasa menjadi bagian dari persaudaraan umat manusia seluruhnya. Ketika apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina misalnya, itu berlalu begitu saja di hadapan kita. Nah, demikian pula, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Kami telah ciptakan manusia dalam sebaik bentuk penyempurnaan. Perjalanan menuju kesempurnaan, manusia punya potensi yang sebaik-baiknya. Dan kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu ada makna yang mustatir antara ayat keempat dan kelima ini. Apa itu? Manusia mengkhianati potensi kesempurnaan itu. Manusia menyalahgunakan seluruh ahsani taqwim yang Allah Ta'ala karuniakan pada mereka itu. Manusia kehilangan nilai-nilai yang menjadikannya manusia. Mungkin dalam kajian ini ditayangkan beberapa saat setelah terjadi beberapa peristiwa di negeri kita tercinta yang menunjukkan kehilangan nilai yang menjadikan manusia itu manusia. Setidaknya ada 3 berita dalam beberapa waktu terakhir ini. Yang pertama, ada seseorang yang disangkakan, yang dituduh mengambil ayam, disebut dengan maling ayam dalam tanda petik. Tetapi kemudian orang-orang memukuli dia. Bahkan ada yang mendokumentasikan. Walaupun sampai pada saya tidak sampai hati untuk ingin melihatnya. Tapi orang itu bisa mengabadikan momen peristiwa itu. Bahkan orang yang dipukuli ini adalah seorang ayah yang di situ ada anak perempuannya yang masih kecil. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ayah yang ia cintai dihakimi oleh massa, dipukuli, berdarah, dan kemudian mengembuskan nafasnya yang terakhir. Bayangkan trauma tak berkesudahan yang akan dialami oleh anak kecil ini. Manusia yang Allah Ta'ala muliakan dengan ahsani taqwim memilih jalan untuk dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, asfala safilin. Upaya menghakimi, main hakim sendiri. Tidak ada rasa iba bahkan di hadapan anak perempuannya yang masih kecil, yang menjadi yatim. Dan itu terjadi di hadapan orang banyak yang tidak berbuat untuk melerai, menghentikan, malah menghabisi nyawa ayahnya. Atau di daerah lain yang ada beberapa anak remaja usia SMP memasuki daerah yang terlarang. Di situ ada semacam danau atau situ barangkali ya, tempat air gitu. Orang-orang dilarang untuk misalnya berenang, khawatir ada tenggelam dan lain sebagainya. Tetapi beberapa anak usia remaja ini ketika ada security yang melarang melerai mereka, malah anak-anak usia remaja ini berbalik melawan dan melemparkan bapak security ini ke danau sampai ia tenggelam. Atau misalnya juga yang terjadi di Jakarta, ada kerusuhan, konflik antara masyarakat sekitar Matraman dengan saudara-saudaranya yang berasal dari Ambon dan juga memakan korban jiwa. Karena konon diawali oleh perihal
ketersinggungan dan lain sebagainya, ditumpuk dengan berbagai permasalahan yang barangkali menaun dan seterusnya. Inilah makna yang tersimpan, tersirat ya, atau mustatir antara ayat keempat dan kelima surah At-Tin ini. Manusia itu potensi kesempurnaannya ahsanu taqwim, sebaik-baiknya. Sayangnya tidak digunakan untuk potensi menyempurna itu. Sesuai dengan sumpah-sumpah yang sudah disebutkan di awal. Ikuti jejak para nabi. Ikuti jejak Sang Al-Amin. Ikuti, teladani ia yang bermunajat di Bukit Sina. Pelajari langkah dari para nabi yang turun di daerah bebukitan penghasil tin dan zaitun. Itu jalan kesempurnaan. Tetapi sebagian manusia memilih asfala safilin. Turun dari nilai kemanusiaan itu. Main hakim sendiri, memukuli seseorang, melampiaskan amarah, lalu membuat yatim seorang anak perempuan di hadapan matanya sendiri. Perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi itulah yang dapat membawa manusia pada asfala safilin. Karena itu Al-Quran kemudian memberikan batasan, pengecualian orang-orang yang tidak akan jatuh pada asfala safilin itu. Yaitu, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Menurut Alamah Jawadi, beriman ini itu artinya masuk ke dalam ma'man. Ma'man ini tempat yang aman. Memang selama ini kita menafsirkan iman itu adalah yakin. Yakin ada Sang Pencipta, yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin iman pada risalah yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril alaihi afdalut tahiyati wat taslim. Menurut Alamah Jawadi, aman itu bukan amana illalladzina amanu, bukan hanya bermakna iman secara i'tiqadi sebagai akidah, tapi juga aman berarti dakhala fil ma'man, ia masuk dalam tempat yang aman. Dan tempat yang aman itu adalah tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya dalam hadis, dalam riwayat, misalnya ada yang juga disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salatu wassalam. Di antara interaksi beliau dalam perjalanan di Khurasan itu, yang dapat banyak kita temui kalimat ini dalam bentuk kaligrafi, karya seni, terutama di sekitar Mashhad Haram Imam Ridha alaihi afdalut tahiyat wa taslim. Sering disebut sebagai hadis silsilah emas, silsilatul dhahabiyah, yaitu kalimatu la ilaha illallah hisni. Faman dakhala hisni amina min adabi. Walakin ma'a syurutiha wa ana min syurutiha. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku. Mengutip hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisni itu benteng. Benteng yang kokoh, yang kuat. Misalnya Allahumma adkhilni fi dir'ikal hasinati allati taj'alu fiha man turi, dalam sebuah doa. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam bentengmu al-hasinah, dir'ikal hasinah, yang kuat, ya, yang kokoh, yang teguh, yang kau masukkan ke dalamnya siapa saja yang kau sukai. Nah, menurut hadis qudsi ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salatu wassalam, kalimatul la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku, penjagaanku. Ini bukan hanya i'tiqadi, bukan hanya akidah yakin ada Tuhan,
Yang disebut mukmin itu adalah dakhala fil ma'man, ia masuk ke dalam aman. Jadi ia tidak punya ketakutan terhadap berbagai misalnya kesulitan, karena ia masuk dalam ma'man, dalam tempat keadaan yang aman, yaitu yakin bahwa semua ini adalah dari Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala tidak terjadi tanpa pengawasan atau karunia Allah Ta'ala untuk kita. Allah Ta'ala selalu tahu apa yang terjadi. Kita tidak pernah sendirian dan lain sebagainya. Ini mukmin. Dia berada dalam ma'man itu. La ilaha illallah hisni tauhid. Segala sesuatunya itu terhubung dalam konsep ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak resah karena ada orang yang berkata sesuatu yang tidak baik tentang kita. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kasih sayang Tuhan. Nah, ini membentengi seorang mukmin untuk menjaga dia tetap berada pada ahsani taqwim itu dan tidak turun jatuh pada asfala safilin. Orang-orang yang berbuat kerusakan itu main hakim sendiri, dengan mudahnya mengambil nyawa seorang manusia di hadapan anak perempuannya sendiri. Ia tidak merasa ada Tuhan yang mengawasi. Ia tidak berada dalam tempat yang aman. Kalimatul la ilaha illallah hisni itu. Tidak. Atau ya berbagai peristiwa yang kita saksikan. Dan berita cenderung menampilkan kabar yang seperti ini. Kabar-kabar yang membawa manusia kepada asfalas safilin. Karena kehilangan nilai-nilai yang menjadikannya manusia. Dalam lanjutan riwayat dari Al-Imam Ali bin Musa Ridha alaihi afdhalut tahiyat wa taslim, kalimatul la ilaha illallah hisni. Kalimat tidak ada Tuhan selain Allah adalah penjagaanku. Hadis qudsi Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Imam Ridha alaihi wasallam dalam sanad yang terhubung hingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman dakhala hisni amina min adzabi. Disebut kata amina. Dan barang siapa yang masuk dalam bentengku, dalam penjagaan dan perlindunganku, amina min adzabi, dia selamat dari azabku. Hadis qudsi Allah Ta'ala. Orang yang selalu merasa Allah Ta'ala menjaganya, melindunginya, itu dengan sendiri, dia dengan caranya sendiri, ia terjaga dan terlindungi pula dari perbuatan yang tidak baik, dari dosa dan kemaksiatan. Mestinya demikian. Yang menjaga kesempurnaan potensi manusia yang ada dalam dirinya, ahsanut taqwim itu, dia berada dalam ma'man, dakhala fil ma'man, tempat yang aman, karena la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada dalam benteng. Ya tahu Allah Ta'ala senantiasa melihat, menjaga, mengawasi, mengetahui. Maha suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Tetapi ia, misalnya mukmin ini yakin, sangat tahu, dalam tanda petik sekali lagi, kehadiran pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Sehingga dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, misalnya dalam Ma'aniul Akhbar halaman 371, Biharul Anwar juz 39 halaman 246, Amali Syekh Saduk halaman 235, itu ada pula kalimat riwayat wilayatu Ali bin Abi Thalib alaihissalam hisni, wilayahnya Sayyidina Ali, penerimaan Sayyidina Ali sebagai wali, itu adalah bentengku. Dalam ayat Al-Quran, wali itu adalah Allah Ta'ala, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang mengamalkan sholat, menunaikan zakat, wahum rakiun, dan mereka dalam keadaan ruku. Ayat ini asbabun nuzulnya oleh para ahli tafsir disepakati turun berkenaan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang sedang
sholat, lalu datang seseorang yang meminta bantuan, kelaparan, dan sebagainya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu menggerakkan jari jemari beliau, memberi isyarat supaya orang ini mengambil cincin beliau dari tangan beliau. Beliau sedekahkan cincinnya pada waktu ruku. Dan itu Al-Quran menyampaikannya sebagai wali. Wilayah itu adalah penerimaan Allah Ta'ala sebagai wali kita, baginda Nabi sebagai wali kita, dan kemudian orang-orang beriman yang sholat dan menunaikan zakat dalam keadaan ruku sebagai wali kita juga. Wilayatu Ali bin Abi Thalib alaihissalam hisni, yakni Ma'man, kata Alamah Jawadi. Menerima wilayah Sayyidina Ali sebagai benteng itu memasukkan rasa aman. Artinya dia berada dalam benteng. Kurang lebihnya saya sering menyederhanakan, ini penyederhanaan yang teramat tidak dapat disandingkannya dalam bahasa Allahyarham Ki Haji Abdurrahman Wahid, bainas sama'i was sumur, antara langit yang paling tinggi dan sumur yang paling dalam. Kalau orang masuk dalam ma'man itu, dalam tempat yang aman itu, ibarat sederhananya kalau kita sebagai seorang ayah dan ibu muda lah, katakan baru beroleh misalnya putra masih kecil-kecil, dan kita masih diuji kesabaran sebagai orang tua. Mungkin ada saat lelah dan lain sebagainya, lalu anak mengajak bermain dan seterusnya, mungkin kita kecapean, dan lalu anak berbuat sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Katakanlah kita marah pada anak kita itu. Lalu ingin memarahinya, tiba-tiba hadir orang tua kita, nenek atau kakek dari anak kita. Kita sebagai orang tua bisa tidak jadi memarahi anak kita itu. Seketika berhenti karena ada ma'mannya. Ada yang memberikan keamanan pada anak itu. Ada yang memberikan perlindungan pada anak kita itu. Kita tidak jadi marah karena ada kakek dan nenek anak kita itu. Kecuali kalau kakek dan nenek itu tidak kita hormati, tidak kita berikan haknya, bahkan mungkin kita marahi juga, waliyadzubillah, dia keluar dari benteng itu, dari hisni itu. Wilayatu Ali bin Abi Thalib hisni, maknanya kalau orang menjadikan keyakinannya berwilayah pada Sayyidina Ali itu sebagai benteng yang melindungi perilakunya, tindak tanduknya, mengetahui bahwa ia, misalnya orang akan mengatakan hakadha syi'atu aliyin, atau dalam sebuah riwayat dari Imam Ja'far alaihissalam, beliau menitipkan supaya para pengikut Ahlul Bait itu menjadi orang yang paling berkhidmat di tengah-tengah warganya, sekitarannya, lingkungannya, masyarakatnya. Ada yang menyebutkan sampai satu riwayat itu 40 tetangga, tapi 40 tetangga ini ke berbagai penjuru mata angin. Itu semua masih masuk tetangga kita. Ada yang menyebutkan 70 tetangga. Mungkin dalam konteks di tanah air, walaupun memang tetangga tidak dapat diatur oleh konsep administratif, tapi paling tidak dalam konteks tanah air kita mengenal ada RT, rukun tetangga, ada RW, rukun warga, minimal dalam konteks itu. Imam Ja'far menasihatkan agar kita menjadi orang yang paling berkhidmat dalam kebersamaan di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah warga itu. Bahkan riwayatnya cukup dengan beragam versinya, kalau ada 1.000 orang, kalau ada 10.000 orang, jadilah engkau yang paling berkhidmat di antara mereka. Sehingga kemudian dinisbatkan kepada kita itu, demikian perilakunya pengikut Imam Ja'far. Hakadha, demikian syi'atu Ja'far, demikian ini pengikut Imam Ja'far. Imam sampaikan itu supaya orang melihat
dan beliau sampaikan alaihi wasallam, kunu lana zainan wala takunu alaina syainan. Jadilah kalian itu yang menghias kami, jangan yang mendatangkan cela atau perkataan tidak baik tentang kami. Oh begini pengikut Imam Ja'far, tetapi dengan nada yang kemudian merendahkan. Itu amanat yang ada pada pundak setiap pengikut dan pecinta keluarga Nabi alaihi afdalut tahiyatu wat taslim. Wilayatu Ali ibn Abi Thalib, kecintaan pada keluarga Nabi mesti menjadi makman, pengaman yang membuat kita tidak jatuh ke dalam kemaksiatan, tidak jatuh dalam kezaliman, tidak menyakiti sesama kita, berkhidmat pada siapapun di antara kita, menjadi yang terbaik yang kita bisa. Itu akan dengan sendirinya menjadi benteng tadi itu. Dan menurut Alamah Jawadi, illalladzina amanu, bukan hanya i'tiqadi, bukan hanya dari sisi akidah, tapi dari sisi itu tadi makman, orang yang beriman karena ada pengawasan tadi itu tidak akan jatuh kepada asfala safilin, tempat yang hina, dan itu justru akan menambah kesempurnaan dia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, karena kata insan diambil dari kata unsun yang dalam bahasa Inggris mungkin saya terjemahkan intimacy. Jadi kehangatan, keakraban, kedekatan manusia sebagai makhluk sosial. Itu yang harus menyempurna, atau itu jalan kesempurnaan. Ahsani taqwim itu manusia sebagai insan dengan khidmatnya di tengah-tengah masyarakat, dengan meneladani sifat dan sikap al-aminnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kesabaran dalam meniti langkah demi langkah menuju Bukit Sina Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, dan teladan para nabi di sepanjang gugus bukit penghasil buah tin dan buah zaitun. Illalladzina amanu, makman tadi itu yakin pada pengawasan, wa amilus solihati, kemudian dia beramal soleh. Dan amilus solihati itu menggunakan bentuk jamak. Jadi setiap amal-amal kebaikan yang sangat banyak itu. Wa amilus solihati. Dan kita akan melihat pengulangan-pengulangan illalladzina amanu wa amilus solihati itu begitu banyak. Dalam surat Al-Insyiqaq ada. Ayat 25 dalam surat Al-Buruj ada. Ayat 11 dalam surat At-Tin ini ayat ke-6. Lalu dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-7. Dalam surat Wal-Asri juga ayat ke-3. Dan ayat-ayat lainnya yang sesungguhnya banyak sekali. Saya menyebut beberapa bagian surat yang paling akhir. Tapi di ayat-ayat yang lainnya juga sangat banyak. Al-Jasiyah 30. Fa'ammal ladzina amanu wa amilus solihati. Surat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat kedua. Walladzina amanu wa amilus solihati. Ayat ke-12-nya, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati. Dan seterusnya, banyak sekali antara keimanan dan amal soleh ini. Surat Fussilat, surat Ghafir, surat Shad, surat Fatir, surat Saba, Sajdah, Luqman, dan sebagainya. Karena kesadaran akan pengawasan ilahiyah itu, menjaga diri dia dari dosa, itu amanunya. Lalu pada saat yang sama, juga mendorong, mengajak, menggerakkan dia untuk beramal soleh. Karena keimanan yang makman tadi itu terjaga dari dosa. Lalu beramal soleh karena khidmat, keberkahan, kerinduan, kecintaan seperti pada bulan-bulan Safar dapat kita saksikan dalam gerakan khidmat yang terbesar disaksikan dalam sejarah, itu gerakan khidmat ziarah arba'in Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Karena kecintaan kepada Maula, kerinduan kepada keluarga Nabi, kecintaan kepada Imam Husain, keluarga Nabi itu menggerakkan orang untuk berkhidmat. Inilah wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ada balasan, ganjaran, pahala yang tidak pernah ada akhirnya, yang tidak pernah ada putusnya.
Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan pahala bagi yang beriman dan beramal soleh tidak ada akhirnya. Kajian kita untuk sementara ada akhirnya dulu. Falahum ajrun ghairu mamnun, dan lanjutan akhir surah At-Tin ini insya Allah kita akan sambung pada kajian berikutnya. Terima kasih atas seluruh perhatian saudara, kerja keras seluruh kru. Allah yarham walidaykum wa yukathir min amthalikum. Juga teriring doa bagi saudara-saudara kita yang teraniaya oleh perilaku mereka yang kembali pada tempat kembali yang serendah-rendahnya, yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Bagi saudara kita yang terzalimi. Juga doa untuk para maroji, para ulama, para syuhada dan para pemimpin mereka, untuk para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk para pemimpin negeri, untuk setiap orang yang punya hak atas diri kita, terutama kedua orang tua, keluarga besar, dan mereka yang mengajarkan kecintaan pada kitab suci Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala antarkan juga keluasan keberkahannya pada anak-anak kita, keturunan kita. Semoga senantiasa hidup, bergerak, berjalan, melangkah bersama kitab suci Al-Quran. Al-hadhi niyah wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqlamil fida wa silatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rasulillah malaikatu wa siddiqin wa syuhadai wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Asyidna lihadin hadiyatan lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa rafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.